Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura. Alhamdulillahilladzi ja'ala Allahu lana shahra Ramadan shahra qiyam wa shahra du'a wa shahra ibadah wa shahra maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man ittaba'a sunnatahu wa jama'atahu min yawmil hadza ila yaumin nahr. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun usikum wa iyaya nafsi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat sidang jemaah salat Isya yang alhamdulillah kita sudah laksanakan secara berjamaah. Insyaallah setelah ini kita lanjutkan rutinitas kita salat tarawih secara berjamaah. Adalah di mana ini adalah kesempatan emas bagi kita semua karena menjadi rutinitas kita di bulan puasa melaksanakan salat tarawih. Mudah-mudahan inilah salah satu bentuk kesyukuran kita bahwasanya Allah masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita kekuatan, masih memberikan kita begitu banyak ruang waktu sehingga kita masih berada di bulan Ramadan walaupun kita sekarang sudah berada di akhir-akhir Ramadan. Ini kalau akhir Ramadan ini banyak tantangannya termasuk penceramah. Biasanya akhir Ramadan ini masjid semakin luas, ya, entah luas karena jamaahnya sedikit makin sedikit. Kemudian tantangan kedua ini di akhir-akhir itu jamaah itu kadang banyak maunya. Kadang-kadang kalau lihat kiri kanan sudah ada penceramah langsung sholat tarawih saja biar cepat pulang. Tapi ini menjadi rutinitas. Tapi pada malam hari ini insyaallah kita hadir di sini itu karena salah satu bentuk syukur kita Allah masih memberikan kita kesempatan karena tidak gampang juga. Tadi siang hari saya dapat kabar ada salah satu keluarga kerukunan saya, keluarga mereka meninggal dunia di jelang akhir-akhir Ramadan ini. Dia dipanggil oleh Allah, ya berarti saya langsung berpikir kita termasuk orang-orang yang diberikan kesempatan. Insyaallah kita semua akan menjalankan bulan suci Ramadan ini hingga akhirnya kita keluar menjadi sang pemenang yang insyaallah diberikan Allah predikat la'allakum tattaqun, dan insyaallah kita semua akan menjadi orang yang senantiasa takwa. Selanjutnya salawat serta salam mari kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau beserta para sahabatnya, ajaran-ajaran keislaman, syariat-syariat keagamaan sampai sekarang ini insyaallah kita masih jadikan pedoman dalam kehidupan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah dan umatnya Nabi Muhammad yang senantiasa setia dengan ajaran-ajarannya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya Nabi Muhammad yang insyaallah mendapatkan syafaat di hari akhirat nanti. Kaum muslimin, kaum muslimat sedang jemaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Kalau sudah di akhir-akhir Ramadan ini saya rasa semua penceramah juga sudah bingung mau bahas puasa, sudah hampir tiap malam dibahas puasa. Mau bahas mungkin usul Quran sudah agak lewat, ya akhirnya biasa yang dibahas 10 malam terakhir, tetapi ini sudah masuk berapa malam terakhir, sudah hampir habis 10. Jadi pada malam ini saya mengajak kepada kita semua, saya mengambil untuk senantiasa saling mengingatkan. Saya teringat dalam Quran surat salah satu firman Allah di dalam Al-Quran yang Allah berfirman,
sering kita mendengar ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Ayat ini sejatinya mengingatkan kepada kita bahwa sejatinya tiap kita itu manusia yang hidup hendaknya memuhasabah diri kita, melihat diri kita, menghitung apa yang telah kita perbuat dan apa yang akan kita bawa untuk hari esok. Sering saya katakan, mohon maaf, ada kan orang yang selama ini sudah 20 tahun menjalankan ibadah puasa, ada yang sudah 30 tahun, 40 tahun, bahkan alhamdulillah ada orang yang sering kita lihat dia itu sudah lansia, sudah sesepuh, tapi karena masih diberikan kekuatan oleh Allah, masih semangat menjalankan ibadah puasa. Tetapi satu pertanyaannya, sudahkah kita pernah menghitung bagaimana kualitas puasa yang kita kerjakan? Kalau kita merujuk pada ulama ini, sejatinya saya akan lupa, di sana ini ada guru kita ya, beliau alumni Mesir. Yang mohon maaf kalau salah mungkin bisa diperbaiki. Puasa itu kata ulama kan sejatinya ini al-imsak, menahan. Sekarang saya ingin tanya, apa sih sebenarnya hakikat dari puasa? Apa sih maksud dari yang menahan itu? Kan kalau kita ditanya anak-anak apa puasa itu? Puasa itu tidak makan, tidak minum. Tapi di luar bulan puasa ada orang yang senantiasa tahan, dia tidak makan dari pagi sampai malam, tidak minum sampai malam. Tetapi apakah itu dikatakan dua orang yang berpuasa? Apakah itu dua dikatakan orang yang diberikan pahala puasa? Tidak. Karena sejatinya puasa itu menahan dua, menahan apa yang masuk ke dalam tubuh dan menahan apa yang keluar. Hati-hati, puasa itu bukan berkaitan tentang makan dan minum, tetapi berkaitan dengan seluruh diri kita, seluruh jiwa kita. Bayangkan, sering kita dengar hadisnya rubba sha'imin laisa min siyami, riwayat lain kami sha'imin laisa min siyami illa liwal atas. Ini kalau kita perhatikan, ada orang yang berpuasa itu dia tidak mendapatkan pahala puasa. Ini kan makna hadis ini, karena sejatinya yang dia lakukan hanya menahan apa yang masuk, tetapi dia tidak menahan apa yang keluar. Apa maksudnya? Maka kan anjuran Nabi itu ketika kita berpuasa, maka hendaknya puasakan lisan kita. Ada orang yang tahan tidak makan, tidak minum, tapi dia tidak bisa tahan tidak ceritai orang. Ada orang yang tidak tahan, bisa tahan tidak makan, tidak minum, tetapi kadang-kadang ada orang yang tidak bisa tahan untuk tidak marah-marah. Pagi-pagi keluar depan rumah, lihat tetangganya bikin jengkel, puasa-puasa ya, diceritain tetangganya. Kalau tidak makan, tidak minum, insya Allah semua kita ini sudah terlatih. Tetapi sudi kebisa kali kadang-kadang kita ini menahan mata kita, kan kadang-kadang kita lihat. Jangankan itu, mungkin ada yang diantara kita ini lihat kiri kanan malam ini baik. Sudah berapa Ramadan ini mau berakhir ini, tetangga dari malam pertama sampai malam ini itu kudungnya tidak pernah diganti. Kadang-kadang orang bisa menahan tapi tidak bisa menahan mata, karena apa yang kita lihat ini kan semua kita diuji. Makanya puasa itu bukan cuma kaitan dengan apa yang masuk, tetapi menahan juga apa yang akan keluar. Maka dari itu sudahkah saya ingin mengajak kita semua, tiap tahun ini kita diberikan kesempatan, tetapi adakah peningkatan yang paling penting adalah peningkatan jiwa dan peningkatan diri kita sebagai umat Islam. Ini kan kita dilatih sekarang ini. Tetapi itulah tadi, makanya riwayat dikatakan sering kita dengar, mungkin kita sudah hafal, sudah sering kali kita dengar, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, imanan wa ihtisaban. Itulah tadi dikatakan, orang bisa tidak makan, tidak minum, bahkan ada orang yang bisa lanjut. Ada orang ketika berpuasa cuma buka itu aqua baru dia sholat tarawih, nanti setelah tarawih dia makan. Tetapi coba tanya, sudah berapa orang dia ceritai selama puasa? Berapa pokoknya ditanya. Kalau ditanya disuruh temannya beli bapak buka, dia bilang ada kerja, padahal baru bangun tidur. Kan kita tidak tahu. Makanya yang paling sakral itu bagaimana cara kita melatih diri kita, bagaimana cara melatih penglihatan kita, melatih lisan kita. Itu kan sejatinya iman dan ihtisaban. Ihtisaban kan kita sering dengar
Orang sering bilang mengharapkan pahala, mengharapkan ridho. Logika sederhananya, bagaimana Allah mau memberikan kita pahala, sedangkan kita disuruh puasa, kita hanya menahan lapar dan bingung. Itu pun berat sekali kita rasakan. Siang-siang kan sudah mulai tergoda. Tapi inilah puasa. Maka kenapa puasa itu diibaratkan dengan di mana orang menabur kebaikan dilipat gandakan. Ini kan kita seolah-olah ini kita dirangsang untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Apalagi sering saya bilang, ini kan 10 malam terakhir ini banyak orang yang bahas. Kalau 10 malam terakhir kan cari Lailatul Qadar. Bahkan masyhurnya Lailatul Qadar di malam 27, di malam 29. Padahal kalau kita mau maknai betul-betul, selesaikan Ramadanmu, sampaikan Ramadanmu selama 30, insya Allah jangan dicari. Kalau Allah itu memantaskan kita mendapatkan Lailatul Qadar, sekarang pertanyaannya, sudah pantaskah kita menerima apa yang Allah akan berikan? Itu kan kunci. Yang selalu saya tanyakan, kira-kira kalau dia bilang Nabi Muhammad malam Lailatul Qadar jatuh di 1 Ramadan, mungkin semua orang sholat tarawih sampai jam mulai cuma 1 Ramadan, setelah itu dia sudah bubar. Ya, dia bilang sudah selesai Lailatul Qadar, tidak ada yang kita dapat. Tapi ini makanya mengapa 10 malam terakhir itu tandanya Nabi Muhammad ingin menyampaikan, silahkan lakukanlah puasa, silahkanlah tahan diri kita. Bagaimana Allah senantiasa memberikan kita kekuatan, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesempatan, dan mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita sehingga kita termasuk orang yang istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan mau di Ramadan ini, pasca Ramadan, dan bulan-bulan seterusnya. Mudah-mudahan kita amal ibadah kita diterima di sisi Allah, dan mudah-mudahan niat baik kita bisa kita lakukan. Meskipun Ramadan berakhir, kita tetap menjadi orang yang bersih, yang suci, kemudian senantiasa menebarkan kebaikan. Wallahul muwaffiq.